Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada, dan seluruh kru Roja TV di Bogor, di Cilengsi, yang insya Allah semuanya dicintai dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita tersenyum pasti, ya, dengan bahagia, bersukacita, bergembira dengan limpahan-limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah, sore hari ini menjelang kita berbuka, yang di situ ada kebahagiaan khusus kita. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang saum. Dan ini sekarang kita Masya Allah masih di tengah harumnya bulan Ramadan, di hari ke-8 ya, di tahun ini, di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ada kebahagiaan kata Nabi SAW, bahagia tatkala berbuka, ya, dan bahagia tatkala nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dimudahkan untuk masuk ke bulan Ramadan, masih dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, Allahu akbar. Sehingga insyaallah apa yang Allah janjikan, ya, untuk kita di bulan yang agung, di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan orang-orang yang beriman di sana, subhanahu, dengan berbagai keutamaan, maka insyaallah apa yang dijanjikan dari keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat raih dengan sempurna. Di bulan ini ada ampunan dosa, Allahu akbar, yang telah lalu diampuni oleh Allah. Di bulan ini subhanallah ada pahala yang tak terhingga, Allahu akbar, ya, pahala yang tidak memiliki takaran di sisi Allah, saking dahsyat, saking agungnya. Bahkan jangan lupa subhanallah, disiapkan bagi kita nanti pahala yang takarannya melebihi 83 tahun ke depan, 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Allahu akbar, nanti di penghujung Ramadan. Kemudian ada pengangkatan derajat di bulan ini, Masya Allah. Ya, jangan sampai derajat kita tidak naik di sisi Allah. La'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Begitu kata Allah. Ya, agar kita menjadi orang the best. In akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Ramadan mencetak, mendidik, ya, subhanallah, itu keutamaan yang kita, sebagian dari keutamaan dunia. Di akhirat subhanallah, ya, di bulan ini, bulan yang menjanjikan kita syafaat. Masya Allah, nanti lapar yang kita rasakan saat ini, Quran yang senantiasa kita lihat dan kita baca siang, khususnya di malam hari, nanti akan berteriak di hari kiamat meminta syafaat untuk kita. Kemudian subhanallah, ya, pembebasan dari api neraka, Allahu akbar. Walillahi untaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Kata Nabi SAW, Allah memiliki hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Masya Allah, ya, begitu rahimnya Allah sehingga kita dibebaskan dari api neraka dengan didatangkan ke tengah kita bulan Ramadan. Kemudian Masya Allah, pamungkasnya, Allahu akbar, bahwasanya Ramadan
Hari ini saja kabarnya surga semuanya dibuka. Begitu kata Nabi, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan sudah masuk, dibuka semua pintu surga. Allahu Akbar. Jalan-jalan menuju surga begitu dimudahkan oleh Allah. Dan nanti ada surga khusus, Allahu Akbar, yang akan teriak memanggil-manggil, ainas saimun. Ainas saimun, mana orang-orang yang saum? Mana orang-orang yang saum? Yang kita kenal dengan surga Rayyan. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, semoga kita termasuk orang yang beruntung di bulan yang penuh dengan keberuntungan ini. Ya, maka kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya bukti syukurnya, ya, i'malu ala Dawud syukra. Berbuat bersungguh-sungguh, ya, dan betul-betul ya kita mendulang keutamaan dengan melakukan ketaatan tingkat tinggi di bulan Ramadan. Nabi begitu sungguh-sungguh kalau masuk ke bulan Ramadan, baik puasanya maupun qiyamul lailnya, ya, begitu juga dermaknya, baca Qur'annya, ya, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dilakukan dengan sempurna. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sabatal ajru insyaallah. Sabatal ajru insyaallah. Menetap pahala bagi kita insyaallah. Wa taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah memudahkan dan menerima bagi kita semuanya amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Bertambah rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di tengah ya kesibukan ibadah kita di Ramadan, ya kita pun sisihkan waktu sejenak duduk ya untuk menambah keutamaan kita, menambah cahaya bagi kita, menambah sumber segala kebaikan untuk kita. Tidak ada lain kecuali ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Walaupun melalui, Masya Allah, kajian online, melalui TV, Roja, atau melalui media-media lain, alhamdulillah, ini masih dikatakan talabul ilm. Menuntut ilmu yang merupakan jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan agama, dan siapa yang bersungguh-sungguh senantiasa dalam talabul ilmi, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita pun memohon kepada Allah, semoga Allah anugerahkan kita anugerah yang terindah di alam semesta ini, itu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kembali, subhanallah, ya, kita akan membahas perkara-perkara yang menghidupkan hati kita. Naam. Akhi fillah rahimakumullah. Kalau jasad saja butuh kehidupan, ya, kalau mati ya sudah, ya tidak lagi kehidupan. Ya, tentunya di sana ada perkara yang lebih darurat untuk hidup. Kalau jasad mati lalu dikuburkan, ya, naam, sebagian mereka alhamdulillah mungkin mendapatkan nikmat kubur. Semoga kita pun mendapatkan nikmat kubur nanti. Tapi masalahnya subhanallah, kalau hati kita mati atau minimal sakit, fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit, maka subhanallah yang akan terjadi kesengsaraan dunia, kegalauan, kecemasan, ketidaktenangan, gundah dan gulana. Sementara la ilaha illallah, di akhirat pun dia akan mendapatkan kegalauan yang lebih dahsyat. Ya, dengan yang mendapatkan adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika hati tersebut mati, subhanallah, taba Allahu ala qulubihim. Allah tutup hati-hati mereka, ya Allah, ya. Naam, maka ma'asyar hakikat kematian yang penuh dengan kerugian, kenistaan adalah bukan matinya jasad, tapi matinya hati seorang hamba. Subhanallah, sehingga tidak lagi mengenal, tidak lagi bagaimana dia tahu bagaimana dia berjalan. Tidak lagi mengenal bagaimana dia tahu bagaimana seharusnya dia mengarungi kehidupan. Ya, bagaimana dia menghambakan diri kepada Sang Penciptanya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perlu kiranya ya kita membahas perkara-perkara yang bisa kembali menghidupkan hati kita. Ya, idza da'akum lima yuhyikum, untuk menghidupkan hati-hati kita.
Subhanallah, sehingga subhanallah, ya ketika hati tersebut hidup, apalagi hidupnya dengan sehatnya, dengan bugarnya, ya tidak ada penyakit, ya tidak ada noda, ya ada kehidupan di hati kita, maka masya Allah, ya seseorang akan mendapatkan manisnya kehidupan, manisnya iman, ya ketenangan, ya masya Allah, kelapangan dada, tumakninah, dan subhanallah nanti di hari kiamat mereka pun akan disambut oleh Allah Subhanahu wa dengan sambutan yang subhanallah, yang menyejukkan mereka, membahagiakan mereka. Karena kata Allah Subhanahu, karena Allah mengabarkan la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, di hari tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Subhanallah, hati yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya hati yang paling sehat, hati yang paling bersih, hati yang paling hidup adalah hati yang mentauhidkan Allah. Hati yang isinya penuh dengan cahaya Allah, penuh dengan keriduan Allah, penuh dengan subhanallah, ketundukan, kepatuhan, ya, serta keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dapat menggerakkan seluruh anggota badannya, seluruh anggota tubuhnya, karena hati ini raja. Ya, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal sairul jasad. Bahwasanya dalam jiwa seorang hamba ada segumpal daging, ada satu anggota tubuh yang kalau dia bagus, baik, suci, bersih, hidup, maka akan bagus seluruh, yaitu gerakan jasadnya, tangannya, kakinya, lisannya, matanya, ya, perjalanannya. Dan sebaliknya, kalau dia buruk, ya Allah, dia sakit, dia mati bahkan, ya dia kelam dan penuh dengan noda, maka akan buruk juga seluruh anggota jasadnya. Makanya subhanallah akhi, seluruh pertanyaan tentang kebaikan, jawabannya cuma satu, hatinya bersih. Dan seluruh pertanyaan tentang keburukan, jawabannya juga satu, hatinya busuk dan buruk, hatinya sakit dan hatinya bahkan mati. Na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, nah, sekali lagi bahwasanya, ya pusaran dan pusatan kesucian hati, kebersihan jiwa, ya kebaikan qalbu seseorang terdapat pada, yaitu bagaimana kekuatan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya subhanallah, buku ini mengajak kita untuk menghidupkan hati dengan perkara yang paling utama untuk bisa menghidupkan hati, yaitu hati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu, ya, kita sudah bahas 4 poin dari ciri hati yang mentauhidkan Allah. Terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, halaman 71, hati yang bertawakal kepada Allah. Sudah kita bahas alhamdulillah. Maka di hari ini insyaallah kita masuk ke dalam poin yang kelima dari hati yang mentauhidkan Allah. Hati yang isinya keimanan kepada Allah, kekuatan iman, ya, kepada Sang Pencipta, ya, kepada Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, yaitu hati yang sangat cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hati yang sangat cinta kepada Allah. Hati yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira setiap kita memahami makna cinta. Memahami makna cinta. Nah, bahkan setiap kita membutuhkan kata cinta ini. Bahkan darurat adanya cinta itu di hati kita. Orang bilang, hidup tanpa cinta seperti terdampar di padang Sahara. Kering, gersang. Atau kata orang, hidup tanpa cinta seperti kapal yang tak bernahkoda, tidak tahu kemana arah dia akan bertuju. Gersang, ya, gelap. Maka subhanallah ma'asyar muslimin rahimakumullah. Namun tentunya, ya, kecintaan yang hakiki, ya, kecintaan yang
bukan sekedar kecintaan fata morgana, dan kecintaan yang akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi, ya, kebahagiaan mutlak, dan kecintaan yang akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Tidak ada lain di alam semesta ini kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lain kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang akan membawa cahaya. Ya, kecintaan yang akan membawa kepada kebaikan. Kecintaan yang akan mendorong kepada kebahagiaan, ketenangan, kelapangan, ketumakninahan. Ya. Subhanallah, dan kecintaan yang akan, Masya Allah, menghantarkan kita lanjutnya nanti kepada kebahagiaan negeri akhirat yang abadi. Itu hubbullahi azza wa jal. Oleh karena itu, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyimpati orang-orang yang beriman, menyimpati ahli tauhid, yang hatinya makmur, terisi penuh dengan kecintaan kepada Allah. Naam, Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Adapun orang-orang yang beriman, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sungguh dia sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Sungguh dia sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kecintaan yang melupakan segala-galanya. Kecintaan yang melupakan segala-galanya. Ya, penuh hatinya dengan pengagungan kepada apa yang dia cintainya itu Allah. Penuh di hati dengan rasa takut kepada apa yang dicintainya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyarul muslimin, sehingga kecintaannya kepada Allah mengalahkan segala cinta. Ya, segala kecintaan. Subhanallah, apapun kecintaan yang ada di hadapannya, ya, dari kecintaan-kecintaan yang diinginkan oleh hawa nafsunya, semuanya terkalahkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimallah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Allahu Akbar. Coba renungkan. Renungkan siapa Allah? Siapa Allah dalam kehidupan kita? Tentunya subhanallah, Allah adalah segala-galanya. Laulallah, andai kata tidak ada Allah, tidak akan ada kita. Tidak akan ada keselamatan bagi kita. Tidak akan ada kebaikan bagi kita. Bahkan tidak akan ada alam semesta ini. Allah ada segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, renungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menciptakan kita. Allahu Akbar. Dia adalah zat yang menciptakan kita. Adanya kita ke alam semesta ini. Bahkan menciptakan seluruh alam semesta ini. Menciptakan itu apapun yang ada di sekitar kita. Ya Allah, ya adanya alam semesta. Ya adanya barangkali anak dalam rumah tangga kita. Adanya istri di tengah keluarga kita. Masya Allah. Adanya kehidupan bagi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dialah sang pencipta kita. Yang subhanallah setelah dia menciptakan kita, dia tidak membiarkan kita begitu saja. Diberikanlah kita kenikmatan-kenikmatan. Ya Allah, coba dipreteli semua nikmat kita. Dari mata-mata kita ini. Sehingga kita bisa melihat. Dari mana lisan kita ini sehingga kita bisa berbicara. Dari mana? Yaitu telinga kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Bukankah kata Allah kami telah menciptakan bagi mereka dua mata, lisan dan dua bibir, telinga, subhanallah, tangan, kaki, subhanallah. Bahkan menghadirkan ke tengah rumah, ke tengah kita ada istri-istri kita, anak-anak kita, ada harta, ya, yang kita nikmati, maksud ada makanan, ada minuman, ada udara yang kita hirup, subhanallah, ada air yang kita minum, segala kenikmatan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala datang wa asbagu alaikum ni'amah. Ya, Allah telah menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita. Siapa? Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada khalik, sang pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ada, kata Allah. Al min khaliqin. Apakah ada selain Allah yang menciptakan, yang memberikan dari rizki bagi kalian? Yarzuqukum minas sama'i wal ard.
yang memberikan rizki dari langit dan bumi ada la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah tidak pernah subhanallah melupakan kita. Setiap saat Allah senantiasa mengingat kita sehingga rizki kita senantiasa lancar, kesehatan kita, mata kita dan semuanya insyaallah. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, coba lagi renungkan. Setelah Allah menciptakan kita dan Masya Allah mengadakan kita dari aslinya tidak ada. Lalu Masya Allah menyempurnakan nikmat-nikmat kepada kita. Allah juga Masya Allah membimbing kita untuk kita supaya lurus, bahagia dan bercahaya di dunia. Ya, Naam, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja? Yaitu tidak ada aturan, tidak diatur hidupnya. Ya, tidak diberikan bimbingan, tuntunan. La. Subhanallah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ma'asyal muslimin, ya, tidak membiarkan kita untuk terombang-ambing, terlunta-lunta, tersesat di dunia inilah. Masya Allah, Allah turunkan kepada kita utusan yang membimbing kita, memberikan kita petunjuk, para rasul. Dengan membawa yaitu kitab-kitab aturan main kehidupan, ditutup dengan Al-Quran, Masya Allah. Yang isinya keberkahan, yang isinya petunjuk, yang isinya cahaya, yang isinya syifa, yang isinya nasihat. Kitabullah Azza wa Jal. Lalu subhanallah juga diutus Rasul pun diutus dengan yaitu bimbingannya as-sunnah. Tuntunan-tuntunan yang diajarkan olehnya, subhanallah. Yang dia diutus untuk memberikan petunjuk, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sehingga manusia subhanallah setelah diciptakan, lalu diberikan nikmat, lalu diberikan petunjuk, bimbingan, agar lurus bercahaya dan baik hidupnya di dunia. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun subhanallah sediakan bagi mereka, Allahu Akbar, Masya Allah, kehidupan yang setelahnya yang lebih baik. Ya, kehidupan setelahnya, subhanallah, yang lebih abadi, yang lebih indah. Dari mulai alam barzakh, di sana ada nikmat kubur. Kemudian nanti kita akan berlanjut ke negeri yang penghujungnya, negeri akhirat. Ya, dengan disiapkan surga Allah Subhanahu dengan berbagai kenikmatan. Allahu Akbar. Siapa yang mampu melakukan itu semuanya? Siapa yang mampu mendatangkan itu semua untuk kehidupan kita agar kita bahagia dan bahagia siapa? Allah, tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian subhanallah, kita pun mengenal Allah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya dengan keagungan nama-namanya, dengan keindahan nama-namanya. Allahu Akbar. Dia adalah Rahman, dia adalah Rahim, dia adalah Ghafur, dia adalah Tawwab, dia adalah Aziz, dia adalah Qawi. Masya Allah, dia adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, dia Maha Rahim, Maha Sayang, Maha Rahman, Maha Razzaq, pemberi rizki. Masya Allah, Maha Ghafur, mengampuni dosa bila kita memiliki dosa. Ya, Muhaimin, senantiasa mengawasi, Al-Hafidh, menjaga kita. Ya Allah Subhanahu Al-Jabbar, Maha Gagah, Al-Mutakabbir, Maha Hebat, Maha Besar. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang indah. Semakin kita mengenal nama-namanya, semakin tahu bagaimana gagah dan dahsyat dan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu subhanallah ma'asal muslimin. Barangkali maaf ya, walillahil masalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Katakan ada seorang sosok di dunia ini. Ada seorang sosok di dunia ini yang begitu Masya Allah, ya, begitu baik dan begitu baik kepada kita. Ya, begitu baik kepada kita. Ya, dia begitu derma. Masya Allah, dia pun begitu kaya. Dia pun sangat sayang kepada kita. Dia memberi apa yang kita inginkan. Bahkan tidak diminta pun dia memberi kepada kita. Senantiasa menjaga kita. Ya, subhanallah, dia senantiasa menjaga kita dan sangat baik dengan kita. Niscaya kita akan mencintainya, akan mematuhinya, akan mencintainya, akan memuliakannya, akan mengagungkannya, akan senantiasa mengingatnya. Walillahil masalul a'la. Maka Allah perumpamannya lebih dahsyat daripada itu.
Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi coba kita renungkan. Allah yang mengadakan kita dari aslinya kita tidak ada. Menciptakan kita. Lalu setelah kita diciptakan, lalu disempurnakan segala rizki kita. Dari mana akhi? Subhanallah. Jangan pernah sombong. Segala kenikmatan yang ada pada diri kita tidak ada lain kecuali dari Allah. Kemudian setelah itu Allah pun membimbing kita. Agar kita bagus, agar kita bercahaya, agar kita lurus di dunia. Tidak tersesat akhi. Dan kita bahagia. Kemudian Allah juga subhanahu menyiapkan bagi kita, Masya Allah, nanti di akhir kesudahan kita, setelah kita setelah kita mengarungi kehidupan dunia, ada kehidupan setelahnya. Alam barzah dan alam akhirat. Masya Allah, Allah yang menyediakan bagi kita tempat yang bahagia. Taman surga dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin atau seorang manusia, seorang hamba, apalagi hamba tersebut mengakui sebetulnya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, ya, apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Ya, seyogianya seorang hamba, sepatutnya seorang hamba hanya mencintai Allah. Kenapa? Karena setiap jiwa sebetulnya mengakui tentang gagahnya Allah. Buktinya Allah katakan, wala in sa'altahum, kalau kalian tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan bilang Allah. Siapa yang mendatangkan rizki, mereka mengatakan Allah. Siapa yang mendatangkan mata, telinga dan mata dan telinga kita, mereka katakan Allah. Hanya saja subhanallah, ya, mereka melupakannya. Sehingga mereka subhanallah menduakan cinta kepada selain Allah. Ya, na'am. Adapun orang-orang mereka menduakan cintanya kepada selain Allah, sehingga mereka melakukan ketundukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin, hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman, ya, yang mereka betul-betul jujur, ya, kecintaannya dan benar. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, dan cinta kepada Allah adalah wajib. Ya, adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh kita mencintai. Cinta dengan penuh dengan pengagungan, cinta penuh dengan rasa takut, cinta penuh dengan ketaatan kepada ketaatan. Ini sebuah kewajiban yang harus ada pada hati seorang hamba. Sekaligus itu adalah kebutuhan kita. Karena kita ini butuh tumakninah. Kita ini butuh ketenangan. Kita ini butuh kelapangan. Ya, kita ini butuh, yaitu subhanallah, kegembiraan dan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Subhanallah, tidak akan kita dapatkan kecuali dengan cinta dan kekuatan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, dhaqa ta'mul iman. Dhaqa ta'mul iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman, indahnya iman. Kira-kira manisnya iman itu ada di mana? Di lidah? La. Di mata? La. Manisnya iman ada di sini. Ada di hati. Subhanallah, kata ulama, kalau manis di lidah saja indah, nikmat, kita rasakan. Bagaimana kalau manis itu ada di hati kita? Maka kata Nabi, dhaqa ta'mul iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Siapa mereka? Man radhiya billahi rabbah. Yaitu orang-orang yang telah menyatakan ridha, cinta. Ridha, penuh dengan kecintaan. Allah satu-satunya Rabb yang dia sembah. Oleh karena itu, orang-orang yang subhanallah, ya, kekuatan cinta yang dikenal dengan wala. Ya, wala kepada Allah, totality. Sehingga subhanallah, kelezatan nikmat, kelezatan iman, kelezatan cinta yang ada di hatinya, membuat dia lupa dengan segala-galanya. Lupa dengan keinginan jiwanya. Lupa dengan barangkali di perjalanan ketika dia mencintai Allah, ada ujian, ada cobaan. Lihat subhanallah, akhwan, apa yang diarungi oleh para sahabat dahulu. Sebelumnya oleh Rasulullah SAW dalam perjuangan mereka. Lihat bagaimana perjuangan Nabi, akhi, subhanallah. Apakah perjuangan yang tidak luput dari ujian dan cobaan? Apakah perjuangan yang tidak luput dari ujian dan cobaan? La, cacian, majnun, cacian, sihir, cacian, syair.
Muhammad syair, Muhammad gila, Muhammad subhanallah. Bahkan subhanallah sampai Rasulullah SAW disakiti secara fisik, bahkan terakhir beliau SAW terancam nyawanya. Ya, direncanakan dibunuh Rasulullah SAW. Lihat apa yang terjadi para sahabat, subhanallah, luar biasa akhlak. Ya, bagaimana ujian yang dikenai oleh para sahabat, mereka sebagian mereka masya Allah dicambuk, sebagian mereka bahkan dibunuh. Tapi subhanallah kecintaan mereka kepada Allah. Lihat Bilal ketika ditimpakan batu besar di perutnya di tengah padang pasir dengan panas teriknya. Kecintaannya kepada Allah membuat dia mengatakan Al-Ahadul Ahad, Al-Ahadul Ahad. Subhanallah, tidak terasa. Ya, tidak terasa ujian-ujian yang menimpanya kekuatan cinta. Maka subhanallah, begitulah akan berlanjut sepanjang masa. Orang-orang yang memiliki kekuatan cinta kepada Allah, sebesar apapun ujian yang dia dapatkan, dia akan terus tersenyum, dia akan terus semangat, dia akan terus yaitu bersungguh-sungguh, ya, membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun ujian yang dihadapinya. Maka ma'asyiral muslimin, itulah yang disebut dengan ishqun ma'allah, cinta yang berlarut, cinta yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan masya Allah, dengan kekuatan cintanya, di tengah kebahagiaan dia akan tentu saja dia bahagia. Bahkan di tengah dia dan kendati pun dia di tengah musibah, di tengah ujian dunia, ujian agama, dia akan senantiasa tumakninah, tenang, ya, tidak ada masalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekuatan cinta kepada Allah. Kekuatan cinta kepada Allah tadi yang terpatri dalam hati seorang hamba. Yang ini merupakan kewajiban, harus ada di sini, wajib ada di sini. Dan bukan sekedar kewajiban, justru malah juga kebutuhan primer. Kecintaan kepada Allah adalah kebutuhan primer yang ada, yang harus terhias, termakmurkan dalam jiwa kita. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus tumbuh dalam hati kita, kecintaan yang hakiki. Kecintaan yang berkonsekuensi satu, masya Allah, membuat kita tidak mengagungkan siapapun di alam semesta ini kecuali Allah. Membuat kita tidak mengagungkan di alam semesta ini, tidak membesarkan di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang maha agung di mata kita. Tidak ada yang maha agung, maha besar di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah, apapun di bawahnya, apapun selain Allah adalah kerdil, kecil, hina. Ya, tidak patut diagungkan kecuali dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tidak ada yang maha agung di hati kita. Tidak yang kita agungkan, kita besarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsekuensi cinta kepada Allah, masya Allah. Ya, tentunya orang yang senantiasa mencintai sesuatu akan senantiasa mengingatnya. Allah, Allah. Begitulah kecintaan kita kepada Allah. Kekuatan cinta kepada Allah senantiasa membuat hati kita rindu, hati kita ingat, dan lisan kita basah senantiasa mengingat Allah. Naam, oleh karena itu Allah berkisah tentang orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, tatkala juga mereka dalam keadaan berbaring, masyaallah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka subhanallah, sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian mengingat Allah, zikirlah kalian kepada Allah dengan banyak mengingat Allah. Subhanahu wa sabihuhu bukratan wa asila, dan senantiasa bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Masya Allah, maka ini konsekuensi yang dengan itu mereka pun akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, hati seorang hamba akan tenang. Hati seorang hamba akan damai. Maka itu konsekuensi yang kedua. Setelah kita mengagungkan Allah, masya Allah, hati kita senantiasa mengingat Allah. Di mana saja kita senantiasa bersambung dengan Allah, dan lisan kita pun senantiasa basah. Begitulah dahulu sosok manusia yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Karena Rasulullah SAW, kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani, senantiasa mengingat Allah di setiap keadaannya. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang ketiga, Allahu Akbar. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kunta lau kana hubbuka lillahi lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ya. Naam, kata Imam Syafi'i, ta'sil ilah wa tadda'i hubbahu. Kau bermaksiat kepada Allah lalu engkau ngaku mencintainya. Ya, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Ya, andai kata cintamu betul-betul jujur, niscaya kau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya hakikat orang yang mencintai akan mentaati orang yang dicintainya. Maka yang ketiga, ma'asyal muslimin, ya, di antara konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah sami'na wa ata'na. Tunduk, patuh, satu, dengan hanya menjadikan dia sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita tunduki, yang kita patuhi. Ya. Dan subhanallah, kita melaksanakan segala bentuk ketaatan kepadanya. Itu konsekuensi cinta. Ya. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Begitu juga orang-orang Nasara mengatakan kami adalah cinta Allah. Bahkan mereka mengatakan kami anak-anak Allah. Wa qalatil yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi mengatakan kami adalah anak-anak dan kekasih Allah. Naam, itu hanya sebuah pengakuan. Ya, karena pada prakteknya naudzubillah, ya, mereka mendatangkan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka menyembah selain Allah. Bahkan mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya keturunan. Bahkan mereka agungkan selain Allah. Subhanallah. Lalu ketika diperintahkan taat kepada Allah, mereka tinggalkan ketaatan. Sami'na wa asayna. Mereka dengar, tapi mereka tidak mau pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, bukan cinta sekedar cinta gombal. Cinta yang hanya terusap dengan lisan. Ya, namun cinta yang hakiki adalah cinta yang melahirkan ketakwaan dan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Makanya subhanallah, ma'asyal muslimin, lihat, masya Allah, ya, taman orang-orang yang bercinta, taman orang-orang yang bercinta, taman orang yang cinta kepada Allah, Raudatul Muhibbin, begitu kata Ibnu Qayyim, taman orang-orang yang cinta. Allahu Akbar, akhi. Makanya di sana ada hadis wali, ya, hadis wali. Hadis orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, yang cintanya sampai kepada mereka mabuk kepayang, isyq dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naam, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa melakukan yang wajib, mendatangkan yang wajib-wajib. Ya, naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkara yang paling Allah cintai dari perkara yang wajib-wajib. Lalu setelah yang wajib-wajib, subhanallah, ya, mereka pun menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Ya, wala yataqarrabu wa ma yataqarrabu abdi ahabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku setelah dengan yang wajib-wajib, dia pun mendatangkan yang sunnah-sunnah. Allahu Akbar. Itulah taman orang-orang yang bercinta. Jangan tanya, akhi, sholat 5 waktunya, di sepertiga malam mereka telah mengungkapkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mereka di bulan Ramadan puasa, di setiap waktu dia melakukan puasa. Di hari Senin Kemisnya, masya Allah, naam, di hari-hari yang lainnya. Subhanallah. Jangan tanya zakat mereka, setiap saat mereka berbagi, ya, berbagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta mereka. Itulah taman orang-orang yang bercinta. Jangan tanya zikir setelah sholat mereka. Setiap saat mereka mengingat Allah, bahkan tercucur, bahkan tatkala mereka berada sendirian. Dzakarallahu khalian fafadat ainah.
mereka mengingat orang dalam keadaan sendirian sampai ya subhanallah keluar air mata tercucur dari mata mereka. Itulah Raudatul Muhibbin, taman orang yang bercinta. Subhanallah, penuh dengan ketaatan, penuh dengan ketundukan. Naam, jangan tanya yang wajib, jangan tanya yang diperintahkan oleh Allah secara wajib, bahkan yang sunnah-sunnah mereka sempurnakan. Naam, asal muslimin, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, berulang-ulang, dan itu merupakan kewajiban dan konsekuensi cinta kita kepada Allah. Kemudian ma'asyal muslimin rahimakumullah, setelah konsekuensi cinta kita, yaitu mengagungkan Allah, kita senantiasa mengingat Allah, melakukan ketaatan, ketundukan, ya menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian subhanallah kita pun berlari dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kita pun berlari dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, sesuatu yang insya Allah akan sesuai dengan naluri kita. Bagaimana kita mencintai seseorang, lalu kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya? Tentunya ini adalah cinta gombal, cinta dusta, cinta bohong. Ya, maka pasti sebuah konsekuensi adalah kita pun senantiasa setelah kita melakukan ketaatan dengan perintah-perintahnya, tunduk dan patuh. Naam, kita pun subhanallah berlari ya dan takut melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya, perbuatan-perbuatan yang diharamkannya, yang dilarangnya. Subhanallah, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Makanya Raudatul Muhibbin, taman orang-orang yang cinta kepada Allah, ada taman orang-orang yang jauh dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkara yang paling pertama, yang paling utama, yang Allah haramkan, yang Allah larang ya untuk mereka, kepada mereka adalah menyekutukan Allah. Menjadikan bagi Allah tandingan, na'udzubillah. Tentunya ini adalah perkara yang paling Allah murkai. Ya, dosa yang paling dahsyat dan besar di sisi Allah. Bahkan Allah sangat marah kepada mereka. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Allah memutus yaitu hubungan dan mereka. Bara'atun minallahi wa rasulihi ya ilal ladina bara'atun minallahi wa rasulihi, berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah haramkan baginya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah haramkan baginya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kemudian subhanallah, setelah kesyirikan, yaitu juga menyelisihi atau kebid'ahan di dalam agama. Ya, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yaitu dengan tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah mengumbar syahwat, hawa nafsunya. Ya, dengan melakukan sesuatu amalan yang mengikuti hawa nafsunya, menyeberangi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, meminum khamar, berzina, memakan riba dan seterusnya. Ya, dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat jauh. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, itulah konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, seyogianya ketika kita mengatakan cinta, perkara-perkara ini harus tumbuh di hati kita, dan itulah yang akan membahagiakan kita. Ya, pengagungan kita kepada Allah, senantiasa kita mengingat Allah, senantiasa kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan subhanallah, ya, dengan secara mutlak, dan kita pun meninggalkan segala yang tidak dicintai dan segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyal muslimin, ada sebuah pertanyaan. Ya, insya Allah saya yakin Anda mampu menjawabnya. Apa itu? Kalau kita ditanya, siapa sosok manusia yang paling cinta kepada Allah dan paling benar cintanya, sehingga cintanya sudah diterima oleh Allah, sehingga dia pun subhanallah sudah disiapkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Sekali lagi, siapa manusia yang paling cinta kepada Allah, yang paling sempurna cintanya, dan sudah diterima cintanya oleh Allah, sehingga pun dia pun telah ditetapkan ya berada di taman orang-orang yang bercinta di ujung nanti, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya wallahi demi Allah, tidak ada jawaban yang tepat kecuali kita akan mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling cinta kepada Allah. Ana atqakum lillahi wa akhsha.
Aku yang paling takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, dan dia paling sempurna dalam menumpahkan cintanya. Jangan tanya harta beliau, akhi. Jangan tanya waktu beliau, ya akhi. Jangan tanya yaitu kedudukan beliau, akhi. Subhanallah, wallahi jiwa beliau wakafkan di jalan Allah. Beliau korbankan di jalan Allah. Jiwa beliau korbankan saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus jiwa yang dikorbankan, dia korbankan jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, nah di sini pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika kita mengungkapkan cinta kepada Allah, maka tidak akan sempurna pengungkapan cinta, apresiasi cinta, pelaksanaan cinta kita kepada Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Muhammad sebagai tauladan dalam bagaimana kita mencintai Allah, mengapresiasikan cinta kita kepada Allah. Betapa banyak akhi orang hari ini, ya subhanallah, ya mereka teriak-teriak mencintai Allah, bahkan mereka melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya bahkan mereka melakukan penghambaan kepada Allah. Tapi subhanallah, ya apresiasi cintanya, ya dengan baik secara lisan maupun secara anggota badan mereka tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, jauh dari tuntunan Nabi SAW, maka cintanya akan tertolak. Kenapa? Karena pasti akan menyimpang. Karena apresiasi cinta sudah sempurna dicontohkan, sudah sempurna dilakukan, ya sudah sempurna, yaitu diapresiasikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, akhi, sudah menyatakan perkara itu di dalam Al-Qur'an. Lihat dalam surat Al-Imran ayat 31. Ayat ya sebagai ujian bagi orang-orang yang ingin mengapresiasikan cinta. Ya, sebagai ujian bagi orang-orang yang ingin membuktikan cintanya. Allah katakan, "Kul," katakan Muhammad kepada umatmu, kepada seluruh manusia. Ya, katakan Muhammad kepada seluruh manusia, "In kuntum tuhibbunallah." Bila kalian betul-betul jujur mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, wahai kaum manusia, wahai kaum muslimin, apabila kalian betul-betul jujur cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Subhanallah, maka ittiba'un nabi ini juga bagian dari konsekuensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Batal akhi cinta kita. Tidak akan benar akhir cinta kita. Tidak akan diterima akhir cinta kita. Ya, tidak akan lurus cinta kita, akhi. Sampai kita mencintai Allah, mengikuti bagaimana dahulu manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat sempurna. Maka subhanallah, ya, jangan pernah kita ya berinovasi. Jangan pernah kita ya membuat cara sendiri. Jangan pernah kita ya menurut akal kita, atau menurut hawa nafsu kita, atau menurut nenek moyang kita, atau menurut kebanyakan manusia untuk menumpahkan, mengapresiasikan cinta kita kepada Allah. Lah, itu tidak akan diterima, akhi. Kalau itu ya kalau itu tidak sesuai dengan dahulu bagaimana Nabi SAW mengapresiasikan cintanya, maka ittiba'un nabi, mengikuti Nabi, mencintai Nabi dengan mengikuti Nabi SAW adalah cara bagaimana kita cinta yang benar kepada Nabi SAW, kepada Allah SWT. Kemudian ma'asyiral muslimin, di sini juga ada pelajaran bagi kita. Ya, di sini juga ada pelajaran bagi kita bahwa tentunya cinta kepada Allah, konsekuensinya juga adalah cinta kepada Nabi SAW. Dan cinta kepada orang yang mencintai Nabi SAW karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga bagian daripada konsekuensi. Bahwasanya mencintai Allah adalah mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan membenci orang-orang yang membenci wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang pasti mereka pun membenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka subhanallah, di sanalah kita akan ada ya perwalian, ada loyalitas. Ya, setelah kita loyalitas kepada Allah, juga kita loyalitas kepada orang-orang yang mencintai Allah. Dan orang yang paling mencintai Allah adalah pertunjukan yang pertama adalah para nabi, kemudian para sahabat, kemudian orang-orang yang beriman setelahnya dari para ulama, dan seterusnya.
maka inna nas'aluka hubbak wa hubban man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Begitu doa Nabi SAW. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepadamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai apa-apa yang bisa amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Maka ma'asyiral muslimin, kita juga diperintahkan mencintai wali-wali Allah, mencintai para nabi, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat Nabi SAW, mencintai seluruh sahabat tanpa terkecuali, mencintai subhanallah para ulama, ulama-ulama ahlus sunnah yang mengajak kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencintai saudara-saudara kita yang beriman, ya, yang mereka pun mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kita pun membenci, ya, orang-orang yang membenci Allah dan membenci wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang kafir. Naam, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga bagian dari kekuatan iman. Inna min awsaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara yaitu kekuatan iman yang paling kuat yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin. Nah, itulah ya setelah kita mengetahui pentingnya cinta, wajibnya cinta, daruratnya cinta adalah konsekuensi-konsekuensi di balik ya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cinta yang gombal. Ya, terakhir ma'asyiral muslimin, ya, kalau begitu betapa pentingnya kita menumbuhkan cinta. Lalu bagaimana kita menumbuhkan cinta kita? Di halaman 91, ya, saya hadirkan ya beberapa tips bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Pertama, naam, senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah. Allahu Akbar. Tadi sudah saya singgung di awal. Ya, yang pertama mengenal nikmat dan karunia Allah yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Ya Allah, akhi, ya, maka uzkuru nikmatallah, uzkuru nikmatallah. Banyaklah kalian mengingat Allah, nikmat Allah, mengingat nikmat Allah. Ya Allah, lihat apa yang kita rasakan di hari ini. Masya Allah, dengan berbagai jutaan nikmat yang kita terima, tidak diterima kecuali dari Allah. Maka ingatlah itu, ingatlah itu. Sehingga kita jangan sampai kita kufur kepada Allah. Ya, naam, maka mengingat nikmat Allah akan mendorong seorang hamba untuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya juga sudah singgung tadi di awal, bahwasanya di antara ya perkara yang bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah, yaitu kita pelajari atau kita telah nama-nama Allah. Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghafur, Al-Razzaq, As-Salam. Masya Allah, 99 nama. Makanya subhanallah ikhwan, 99 nama yang kita ketahui tentunya, dan nama Allah lebih banyak daripada itu. Yang semakin kuat pengenalan kita dengan nama-nama Allah, akan semakin kuat, Masya Allah, pengagungan dan kecintaan kita kepada Allah. Makanya sangat penting. Makanya Nabi berikan motivasi kita. Kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama yang diketahui oleh kita, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang agung dalam As-Sunnah, lisan-lisan mulia Rasulullah SAW. Ada 99 yang kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengihsa'nya? Ihsa itu pertama berusaha mencari dan menghitungnya. Naam, sampai kita dapat 99. Yang kedua memahami maknanya. Masya Allah, makna-makna yang indah. Innallaha jamil, rahmanur rahimul malikul kudus. Masya Allah. Kemudian kita mengamalkan konsekuensi dari pengenalan kita dengan nama-nama tersebut. Masya Allah, ketika kita mengetahui Allah itu Ghafur, Masya Allah, maka jangan pernah putus asa dengan dosa kita. Ketika kita mengetahui Allah itu Razzaq, maka jangan pernah putus asa untuk urusan rezeki kita, karena dia itu Ghani, Maha Kaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dia pun Maha Rahim, dan dia Maha Adil, Maha Bijak, sehingga kita pun tidak pernah berburuk sangka dengan Allah, dan kita tidak akan pernah mengatakan Allah pernah salah. Allah tidak pernah salah, karena dia Maha Alim, Maha Alim Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah ikhwan, naam, kenalilah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yaitu merenungi kerajaan langit dan bumi. Ya, maksudnya adalah merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Allahu Akbar. Lihat langit, akhi. Lihat bumi yang terhampar, akhi. Lihat lautan, Masya Allah, dengan ikan-ikan dan berbagai macam urusan di dalamnya. Naam, lihat air sekarang, Masya Allah, di sini sedang hujan. Lihat hujan, Masya Allah, ya Allah. Ya,
lihat pepohonan, lihat buah-buahan, lihat hewan-hewan, lihat makanan yang kita makan, lihat pakaian, Masya Allah, yang kita kenakan. Ini semuanya adalah ciptaan Allah. Lihat matahari yang bersinar di pagi hari. Allah. Lihat purnama yang bersinar di malamnya. Allah, Allah, Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka semakin kuat pengagungan kita kepada Allah. Kemudian ma'asal muslimin. Naam. Yang keempat, yaitu bersikap tulus dan ikhlas bermuamalah dengan Allah. Ya. Naam. Ya. Kita mujahadah. Naam. Sebagai mujahadah untuk beramal saleh. Dan betul-betul karena Allah, insya Allah, ya, dengan kita bermujahadah, betul-betul beramal saleh karena Allah, ya akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, yaitu banyak mengingat Allah, yaitu berzikir kepada Allah SWT. Naam, di antara tips bagaimana kita menumbuhkan cinta, kita tidak melupakan Allah dalam hati kita, dan kita tidak melupakan Allah dalam, yaitu lisan kita. Wallahu ta'ala alam, barangkali ya itu yang bisa disampaikan di sore hari ini. Mohon maaf ya karena tentunya di bulan Ramadan waktu ya lebih sempit ya, seyogianya sampai jam 5. Ini pun sudah lalu lebih sedikit ya. Sehingga insya Allah cukup dibaca oleh kaum muslimin ya, pembahasan yang kelima, hati yang sangat cinta, hati yang sangat cinta kepada Allah. Apa yang saya jelaskan semuanya sebenarnya ringkasan intisari dari apa yang saya sebutkan dan saya tulis dalam buku ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.